Halo Sobat Galeri, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan saham, reksadana, dan ETF dari berbagai aspek-aspeknya. Materi kali ini diambil dari buku yang berjudul Mulai dari ETF by Denny Wicaksono. Yuk kita simak videonya. Nah Sobat, pertama-tama kita akan membahas apa sih saham, reksadana, dan ETF itu. Dikutip dari google.com, saham adalah sebuah tanda penyertaan modal seseorang di suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. ETF adalah reksadana terbuka yang mengambil bentuk kontrak investasi kolektif namun unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Bisa dikatakan, ETF telah memadukan dua karakteristik produk sekaligus, yaitu reksadana dan saham. Aspek yang pertama, perdagangan. Berdasarkan mekanisme perdagangannya, saham diperdagangkan melalui pasar sekunder bursa efek, sedangkan reksadana diperdagangkan melalui manajer investasi. Dan ETF, dari sisi mekanisme perdagangannya, merupakan produk hybrid dari kedua produk sebelumnya. ETF memiliki pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer transaksinya dilakukan antara investor dan dealer partisipan. Dan pasar sekunder transaksinya dilakukan baik antar investor maupun antara investor dan dealer partisipan. Aspek yang kedua, agen penjual. Pada transaksi saham, dikenal dengan istilah broker, yaitu perusahaan sekuritas yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek dan memperoleh pendapatan berupa fee dari kegiatan usahanya memfasilitasi transaksi investor atas efek-efek yang tercatat di bursa. Pada reksadana, transaksi investor dapat dilakukan secara langsung melalui manajer investasi itu sendiri, atau bisa melalui agen penjual yang ditunjuk oleh manajer investasi. Dan untuk ETF, agen penjualnya dapat berupa manajer investasi itu sendiri ataupun dealer partisipan yang ditunjuk oleh manajer investasi. Aspek yang ketiga, minimum pembelian atau penjualan. Satuan minimum pembelian atau penjualan saham adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Pada reksadana, minimum pembelian atau penjualannya ditentukan oleh manajer investasi dalam satuan rupiah, misalnya minimum Rp100.000 dan seterusnya. Kemudian pada ETF, satuan minimum untuk transaksi di pasar primer dan pasar sekunder berbeda cukup signifikan. Pada pasar primer, satuan pembelian atau penjualan minimalnya adalah sebesar 1 unit kreasi, yang umumnya setara dengan 100.000 unit penyertaan. Kemudian di pasar sekunder, minimum transaksi dapat dilakukan dengan 1 lot atau 100 unit penyertaan. Aspek yang keempat, harga. Pada perdagangan saham dan ETF, harga saham terus bergerak secara real time selama jam perdagangan bursa berlangsung. Dalam transaksi reksadana, informasi harga perolehan per unit dapat diperoleh oleh investor paling cepat di akhir hari, yaitu setelah bank kustodian selesai melakukan perhitungan NAB per unit pada hari itu. Aspek yang kelima, settlement. Apa sih settlement itu? Settlement adalah fase penyelesaian dalam transaksi saham. Settlement transaksi saham dan ETF di pasar sekunder adalah sama, yaitu pada T+2. Dan untuk reksadana, secara aturan, setiap transaksi maksimum diselesaikan oleh manajer investasi pada T+7. Aspek yang keenam, metode transaksi. Transaksi saham dan ETF di pasar sekunder mengenal metode yang serupa, yaitu multiple dan netting. Artinya, dalam satu hari transaksi dapat dilakukan berkali-kali dan perhitungan untuk settlement transaksi akan dilakukan secara netting, yang disettle hanya selisih antara jual dan beli untuk masing-masing investor. Pada reksadana, transaksi dilakukan dengan metode single and gross. Artinya, setiap transaksi diselesaikan masing-masing sesuai dengan ID transaksinya. Aspek yang ketujuh, dividen. Pada transaksi saham, selain potensi keuntungan berupa capital gain, investor juga berpotensi memperoleh dividen. Apabila emiten memutuskan untuk membagikan sebagian dari laba usahanya kepada para pemegang saham.
Pada reksadana dan ETF, setiap bentuk keuntungan yang diperoleh aset dalam portofolio, seperti dividen atau kupon obligasi, secara umum akan diinvestasikan kepada portofolio reksadana sehingga meningkatkan nilai NAB. Sekian video kali ini mengenai perbedaan saham, reksadana, dan ETF dari berbagai aspek-aspeknya. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, bisa datang langsung ke Galeri Investasi Universitas Gunadarma dengan membaca buku yang berjudul Mulai dari ETF by Doni Wicaksono. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam investasi!